Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri wad dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ica selaku Kepala Sekolah dan yang kami hormati Ibu Dewan Guru yang berbahagia pada hari ini. Ibu Bapak Guru, sebelum kita memasuki acara inti, baiknya kita mulai acara Kombel hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuki acara yang pertama, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ica selaku Kepala Sekolah tentang Kombel kita pada hari ini pada tanggal 3 Juli 2024. Kepada Ibu Ica dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Pengawas, yang terhormat Ibu Bapak, yang terhormat Ibu-ibu, bapak-bapak. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita semua diberikan kesehatan kesempatan untuk melaksanakan praktek baik. Kepada Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini baiklah grup kami melaksanakan yang pertama sekali, yaitu praktek baik ini yang akan disampaikan oleh Bapak Yubian. Nah, dan lebih kurang cuma itulah yang dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ica yang telah memberikan kata sambutannya. Ibu Bapak ada lebih semangat, boleh berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Jadi kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk tangannya 3 kali. Oke? Siang. Malam, pagi, siang, malam. Oke, silakan dulu lagi Ibu. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh pemateri mengenai asesmen awal diagnostik yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Kepada Bapak Yubian dipersilakan. Oke, pagi semuanya. Coba kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu, guru-guru hebat bilangnya pagi luar biasa, oke? Bisa? Kalau pagi Bapak Ibu, pagi luar biasa. Alhamdulillah, Bapak Ibu, guru hebat. Jadi pagi hari ini kita materi kita ini adalah asesmen diagnostik, dan perkenalkan saya dari Kombel Matahari. Di sini kita akan berbagi tentang asesmen diagnostik. Saya sendiri itu adalah Yubian, dan teman-teman saya ada 2 orang di 3 orang di sini dan 2 orang di sana. Dan Ibu moderator tadi luar biasa hari ini sudah membawa acara kita sehingga kita hari ini selalu ceria. Yang pertama ini adalah mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan namanya asesmen.
apalagi kita sudah menjalankan sekarang sekolah dasar kita sudah mandiri berubah. Masih ada yang mandiri belum berubah? Nggak ada lagi. Berarti di mandiri berubah kita sudah melaksanakan itu 1 tahun. 1 tahun di awal itu adalah kelas 1 dan kelas 4. Sebenarnya asesmen ini adalah kata baru, ya, kata baru yang maknanya sama dengan mungkin kita selama ini mengajar, kita pasti bertanya, terkadang melihat siswa itu terdiam atau siswa itu menangis, pastinya Bapak Ibu sering bertanya dengan mereka, anak-anak kenapa menangis, kenapa terlambat, mungkin seperti itu, sudah banyak kita lakukan. Cuma kita di saat itu kita mengenal dengan kata-kata asesmen. Sebenarnya asesmen itulah asesmen. Kita menggali emosional anak, kita menggali bakat anak. Yang kita lakukan seperti biasa, ternyata di kurikulum Merdeka itu dinamakan asesmen. Itu Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan mendampingi Bapak Ibu. Ini ada 2 pertanyaan pemantik. Apa sih yang Bapak Ibu pikiran masalah asesmen itu? Sebenarnya asesmen itu apa? Ada yang mau cerita? Tapi sayang ini pendek. Kalau ke belakang, maju ke depan. Ada yang mau maju ke depan aja? Silakan. Tadi saya sudah memberikan bukuan. Silakan. Bahwa asesmen itu kita sudah tahu semua lah. Cuma bahasanya saja yang beda. Baiklah, saya mau memaparkan atau bercerita sedikit tentang yang namanya asesmen. Kalau menurut saya pribadi, asesmen itu masih kata asing bagi saya, terutama untuk pembelajaran di kelas 5 SD karena masih memakai K13. Dan ini untuk asesmen. Saya sering membaca, sudah pernah membaca, bukan sering, yang asesmen ini adalah penilaian. Apalagi asesmen diagnostik ini adalah penilaian awal yang kita lakukan pada saat awal pembelajaran. Seperti itu yang saya tahu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti, saya mau menyimak dulu pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Yudian. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu adalah sebuah gambaran buat kita semua ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa asesmen ini adalah kita melihat peserta didik itu dan kita bertanya kepada mereka, tadi pagi berangkat naik apa, sudah makan belum, ya. Jadi itu merupakan penilaian emosional dari kita terhadap peserta didik kita, sehingga nanti kita mampu membuat gaya belajar anak itu, minat dan bakatnya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Jadi asesmen itu, diagnostik itu terbagi menjadi 2 Bapak. Ada asesmen diagnostik itu ada terbagi 2, ada kognitif dan non kognitif. Yang pertama itu non kognitif. Non kognitif itu seperti saya sampaikan tadi, kita menanyakan emosional sebelum kita memulai pembelajaran di awal. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangkit bagaimana minat belajar mereka itu tumbuh semangat di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi kita bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan sebelum mereka sampai ke sekolah. Terus yang kedua itu ada asesmen kognitif. Kognitif ini kita melihat minat. Anak-anak itu sekarang di kurikulum Merdeka tidak ada namanya anak-anak itu nakal, anak-anak bandel. Biarlah mereka berkarya sendiri. Seperti apa maunya mereka. Kita hanya tugas kita adalah membimbing. Ini yang kognitif adalah mengetahui kesejahteraan psikologi anak. Jadi mungkin dia ada kena marah dengan orang tuanya, atau tidak diberikan uang jajan, atau mereka terlambat terbangun kesiangan. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbasis
membangkitkan rasa minat belajar peserta didik itu. Untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Sehingga kalau kita melakukan kognitif ini secara rutin di setiap hari, karena anak itu berbeda-beda minat dan gaya belajarnya setiap hari. Jadi kalau kita memberikan asesmen kognitif ini Bapak Ibu bisa membuat jurnal khusus untuk peserta didik kita. Hari ini Andi datang terlambat, alasannya kenapa? Ya. Terus ada kognitif, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Untuk asesmen kognitif, kita ini mengidentifikasi. Jadi bagaimana kita menggali ini sesuai yang tadi non kognitif. Kita cari dulu minatnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Di sana nanti kita itu membuat kelompok-kelompok kecil di dalam kelas itu sebelum kita melakukan pembelajaran. Ternyata di 20 siswa ini ada yang kemampuannya, ada yang rata-rata, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Sehingga kita hanya memilih satu capaian pembelajaran, tetapi dengan gaya dan minat belajar yang berbeda. Metodenya pun berbeda. Nanti kita memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa. Ini juga berbeda dengan kompetensinya di bawah rata-rata. Yang di bawah rata-rata ini kita bimbing secara khusus, dan yang sudah kemampuannya luar biasa itu kita bisa membuat secara mandiri. Oke, kita lanjut. Ini contoh kegiatan persiapan. Siapa alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Jadi boleh saya tampilkan video saya di tahun 2023. Boleh Bu? Boleh. Cari biar ada di sana di YouTube. Jadi saya dulu, sekarang saya berbagi dulu ya. Jadi saya dulu tuh sama dengan Bapak Ibu, tidak mengenal dengan kurikulum merdeka. Saya juga dari 2013 kita belajar dengan K13, 2014-15 sampai 2017. Akhirnya buku 2016-17 kita jual semua karena ada masalah, ya kan? Masalah terbitnya itu kemarin. Terus kita masih tetap perubahan di 2018-19 sampai 2021 adanya sekolah penggerak. Itu sekolah penggerak, itu karena kepala sekolahnya yang bergerak. Kalau kami ini guru di sekolah penggerak. Jadi waktu perkenalan dengan kurikulum merdeka, saya juga tidak tahu asesmen itu apa, pembelajaran diferensiasi itu apa yang diharuskan. Yang penting katanya pokoknya belajarnya menyesuaikan dengan peserta didik, kemampuan peserta didik, mereka belajar. Akhirnya anak itu bocah kecil. Mau Pak hari ini belajar di luar kelas, belajar. Kan kita tidak tahu capaian yang perlu kita tuju ini apa. Ternyata di tahun 2023 CP-nya berubah lagi. Nanti bisa Bapak Ibu download CP-nya. Oke, lanjut. Oke, itulah tentang asesmen diagnostik dan kognitif yang dapat saya sampaikan dari Kobel Matahari ini yang selalu bersinar. Mungkin lebih dan kurang saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan nanti kalau nggak ada jawaban kita PX saja. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu moderator. Baik Bapak Ibu, ya beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Yupian. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari Bapak Yupian yang sangat baik dan sangat memberikan pengetahuan baru bagi kita, baik guru yang baru ataupun guru yang sudah lama. Sekarang kita buka forum tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan, karena mengingat waktu kita ambil 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Baik, ya Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang asesmen, tadi kan katanya kita melakukan asesmen awal di awal pembelajaran. Saya mau tanya, kalau kita sudah melakukan asesmen,
terus sudah menemukan nih, oh anak ini seperti ini, oh anak ini seperti ini, gaya belajarnya berbeda, ini seperti ini. Perlakuan yang berbeda itu yang kita lakukan sebagai guru, apa hanya saat pembelajaran atau juga saat asesmen, penilaian formatif atau sumatif. Karena kan kalau misalnya mereka memiliki gaya belajar yang berbeda, kalau anak ini misalnya sukanya tidak suka menulis atau tidak suka gaya belajar yang suka bergerak atau yang suka hanya visual aja gitu, nanti pas penilaian akhir atau penilaian sumatifnya, apakah setiap anak juga mendapat perlakuan yang berbeda? Ataupun selama ini kan pengalaman kita kan penilaian itu kan sama kan Pak, sampai soal tertulis semua tertulis. Kalau gaya belajar anak yang berbeda, apakah akan ada perlakuan yang berbeda juga? 30 menit. Jadi kita kasih contoh dulu ya Bu ya. Jadi anggap saja ada guru agama. Guru agama ini mempunyai tujuan capaian pembelajaran hari itu adalah anak-anak bisa melaksanakan sholat. Jadi anak itu ada 3 kelompok, ya. Kelompok 1 itu khusus belajar dengan kegiatan gerakannya. Yang kelompok 2 itu sudah bisa gerakan, mereka belajar tentang niatnya. Kelompok ketiga itu sudah belajar tentang bacaan sholat. Terus gimana kita melakukan penilaian? Penilaiannya sesuai dengan kemampuan dan tingkat gaya belajar anak tersebut. Jadi itulah tadi raport itu saya baru tahu juga. Ternyata di deskripsinya, walaupun anak itu mendapatkan nilai 90 atau 60 rentangnya, di deskripsi itu tetap kita buat di agama itu anak ini sudah mampu menghafal niat sholat apa seperti itu dan mempunyai perilaku baik dan disiplin dengan waktu. Ternyata di sana nilainya Bu. Nanti di akhir semester biasa kita kalau memiliki jurnal guru itu kan ada catatan siswa catatan khusus untuk siswa dari batas mana pelajaran-pelajaran mereka. Makanya anak di kelas tadi kalau 20 orang kalau memiliki sifat yang berbeda nanti berbeda. Tapi di saat anak itu ada yang saking senangnya itu bermain, maka bagaimana caranya kita mencari permainan yang menyenangkan tapi dalam satu tujuan itu untuk capaian pembelajaran. Tapi saatnya ada anak ini yang diam, maka anak ini yang diam ini kita bimbing. Kan kita di sana, kita berbagi di sana, kita bimbing, memberikan emosionalnya tadi kan kita sudah hafal semua kan, karena kita sudah membuat jurnal untuk asesmen non kognitifnya tadi itu, sehingga anak ini perlu bimbingannya seperti ini. Cara pengajarannya juga berbeda. Makanya kita jelaskan kan tadi awal itu kita memberikan konseling lah. Nah, ini kelompok ini sudah bisa gerakan sholat dan niat sholat mereka. Kita jelaskan karena apa? Muncul pertanyaan itu namanya guru tidak adil. Pernah itu ditanya bahwa guru itu tidak adil. Guru itu sering datangnya ke yang kemampuannya rendah dibandingkan yang kemampuan tinggi. Yang kemampuan tinggi ini kan kita tinggal kasih tugas mereka kerjakan secara mandiri. Sedangkan yang di tingkat sedang ini masih kita arahkan saja. Nah, yang perlu bimbingan yang di kemampuannya rendah. Di penilaian formatifnya nanti juga akan berbeda. Kan formatifnya yang bagusnya, kalau dulu kita formatif itu gunung tertinggi di Indonesia namanya apa? Seperti itu. Sekarang kita diberi kebebasan Bapak Ibu. Diberikan kebebasan. Formatif itu boleh Bapak Ibu melakukan ulangan semester, boleh silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Karena nilai yang sudah di tangan Ibu. Sama dengan seperti ujian sekolah kemarin. Kami kan sekolah penggerak. Kami mendapatkan pertama kali ijazah itu adalah kurikulum merdeka. Ternyata kami itu nilai di asesmen yang terakhir yang formatif yang numerasi itu tidak digunakan
Yang digunakan apa? Nilai raport kelas 4 dan kelas 5. Kelas raport kelas 5 dan kelas 6. Yang ulangan itu menjadi nilai raport di semester 12. Nilai itu saja yang dibagi menjadi 2 itu menjadi nilai ijazah mereka. Tidak seperti tingkat 13. Apa yang mereka hasilkan? 30%, 60%, tambah 20% menjadi nilai ijazah. Ternyata sekarang tidak. Dari nilai raportnya kita jumlahkan bagi 2, itulah nilai ijazahnya. Kita diberikan kebebasan di kurikulum merdeka ini. Penilaian yang paling penting itulah dalam deskripsinya, karena kita kemampuan anak itu ada di deskripsi. Apalagi kita nanti di awal pembelajaran kita memiliki asesmen kognitif ini berbentuk instrumen, nama, tanggal lahir, seperti itu. Nanti kita tambahkan saja di belakangnya mampu tidak mampu tentang apa atau bagaimana kan tentang pembelajaran. Nanti di sana kita lihat sendiri itu kemampuan mereka itu sebatas mana di pembelajaran di kelas 4. Biasanya nanti guru kelas 4 itu akan memberikan asesmen itu kepada guru kelas 5. Jadi kita tinggal mempelajarinya saja, sehingga kita tahu bahwa sifat anak kelas 5 itu dari awal, dari guru yang kelas 4. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau ada yang mau menambahkan, ya silakan. Ada yang mau menambahkan? Ya, waktu. Ya. Baik, mengingat waktu dan sepertinya tidak ada lagi ibu bapak yang ingin bertanya. Mengingat waktu sudah pukul 5 sore ya ibu bapak, kita mau pulang. Itu dia tadi pemaparan materi dari Bapak Yupian yang sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa menerapkannya dan yang belum menerapkannya bisa mengembangkannya. Semoga kita bertemu di kombel-kombel selanjutnya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum